Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Babat Pasir mencantumkan Arya Bangah sebagai leluhur mereka? Nah, tokoh ini memang sangat dikenal di kalangan masyarakat Sunda, terutama yang berkaitan dengan peristiwa persengketaan antara Siung Wanara dan Arya Bangah, yang tampaknya kisah itu tidak hanya terjadi di kawasan, ya katakanlah Bojonggaluh, ya Karangkamulyan di daerah Ciamis, tetapi juga merambah kawasan atau wilayah di sebelah timurnya, yaitu di katakanlah sekarang di Jawa Tengah. Nah, sebenarnya memang pada masa itu belum ada Jawa Tengah dan Jawa Barat, ya. Jadi yang diketahuinya adalah bahwa Banyumas itu sebagai tempat gitu ya, yang dipengaruhi oleh cerita itu rupanya tidak itu ya, tetapi juga di daerah Brebes Selatan, ya. Jadi daerah Brebes Selatan juga ada pengaruhnya, yaitu dengan kisah Sungai Cipamali, ya, Sungai Pamali yang menjadi perbatasan dan persengketaan, di mana di situ terdapat ya semacam persumpahan, ya persumpahan dari kedua belah pihak agar mereka bisa menahan diri agar tidak melakukan saling menyerang. Nah, serangan itu tentu saja akan disumpahi dengan kegagalan di dalam perang. Nah, sehingga kemudian kedua belah pihak juga tidak akan melakukan intervensi, dan kemudian perdamaian itu benar-benar terlaksana ya dengan baik, sehingga di kemudian hari mereka ibaratnya merdeka secara sendiri-sendiri, dan mereka juga tidak berusaha untuk menguasai yang satu dengan yang lainnya. Artinya orang Sunda itu ya akan katakanlah hidup sendiri, ya artinya tidak mencampuri urusan orang Jawa itu ya, dan sebaliknya orang Jawa juga tidak akan mencampuri urusan orang Sunda. Nah, perdamaian ini memang terjadi di daerah Banyumas. Nah, sehingga sebenarnya orang Banyumas tidak begitu peduli ya ketika ada pantangan laki-laki Sunda tidak boleh mengawini orang Jawa. Bagi orang Jawa seperti Banyumas, mereka lebih terbuka. Artinya mereka tidak meneruskan tradisi itu. Jadi hanya orang Sunda saja yang mempunyai pantangan itu. Orang Jawa tidak memandang pantangan itu sedikit pun. Ya. Hal itu diperlihatkan ketika banyak catra, ketika bermaksud untuk mengawini putri bungsu Ciptarasa, maka Adipati Gandandaha sama sekali tidak keberatan. Ya, jadi bagi orang Jawa, pantangan itu tidak ada pengaruhnya apapun ya terhadap kehidupan mereka. Nah, sebaliknya orang Jawa juga, terutama laki-laki Jawa, juga tidak dipersoalkan
kalau mereka mengawini wanita Sunda. Jadi pada dasarnya orang Jawa ini lebih terbuka, ya. Mereka tidak melontarkan pantangan, ya, tetapi mereka lebih cenderung tidak begitu mempedulikan apakah ada pantangan atau tidak di dalam kehidupan mereka itu. Nah, kemudian di dalam silsilah Pasir Astana, ya, kemudian mereka membuat nama lain gitu ya. Jadi Arya Bangah sebenarnya adalah tokoh Babat, karena tokoh sejarahnya adalah Haryang Bangah. Jadi Haryang Bangah itu adalah tokoh historis yang benar-benar ada dalam sejarah. Nah, sedangkan Arya Bangah adalah tokoh ciptaan sebagai tokoh Babat yang kemudian ditambah lagi dengan nama yang lain, yaitu Arya Panular. Nah, namun silsilah Pasir Astana itu rupa-rupanya mereka telah mengubah nama Arya Panular menjadi Arya Panukar. Jadi hampir semua, ya, silsilah yang ada di Pasir Astana itu menggunakan nama Arya Panukar untuk mengganti Arya Panular. Nah, inilah yang bisa kita lihat fenomena bahwa sebenarnya tokoh Arya Bangah, Arya Panular itu sebenarnya tokoh ciptaan, ya, masyarakat Jawa terhadap tokoh yang dilihat atau yang berasal dari masyarakat Sunda. Jadi rupa-rupanya para pujangga Jawa menciptakan nama yang baru karena mereka tidak mengetahui nama yang sesungguhnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.